Oke, hari ini kita akan bahas tentang cara bikin equation. Di sini nanti aku jelasin mulai dari cara yang paling simple lewat Microsoft Word sampai ke cara yang kalau ketemu formula yang ribet banget tapi kita pengen cepet selesai kayak gitu. Nah, jadi uh, waktunya 45 menit ya Bu untuk itu sama untuk soal. Oke. Jadi karena nanti soalnya akan ada beberapa gitu ya, mungkin kita akan mempersingkat waktu aja. Jadi awalnya kita nggak ada games dulu ya. Kita akan langsung ke formula. Jadi menu formula itu kalau misalnya kalian lihat di sini ada di insert dan ada di equation. Tapi kalau setiap kita mengerjakan kita mencet kayak gini-gini terus akan makan waktu yang lama. Terutama kalau setiap kita ngetik soal, terus di bawahnya ada formula. Di sini formula, terus di sini soal lagi, terus di sini formula lagi dan seterusnya ya. Apalagi kalau soalnya tentang persamaan, bentuk aljabar, kayak gitu-gitu tuh pasti akan ketemu formula terus. Makanya kita bisa pakai ALT sama dengan dan itu langsung bikin formulanya. Contoh, tunjukkan nilai X. Nah, X-nya tuh jadi tidak estetik gitu ya. Jadi kalau pakai formula, kita bisa pencet seperti ini, terus kita ketik X, terus kita pilih shift tanda samping kayak gini, terus Ctrl I atau italic 2 kali. X-nya berubah bentuknya. Nih, X-nya jadi lebih estetik tuh. Kayak gitu. Ini kan nilai X dari persamaan. Terus kita tulis di bawahnya persamaannya. Nanti tinggal ALT sama dengan, aduh ke samping sini misalnya ya. ALT sama dengan misalnya 2X min 5 sama dengan 0 gitu ya. Terus kita, ini tanda kurangnya juga tidak estetik ya. Jadi tinggal Ctrl I 2 kali lagi. Nah, terus kita kok ini kok ke tengah sih gitu misalnya. Ya ini salah ketik lagi. Ini kok ke tengah, jadi kalau mau kepinggirkan, kita keluar, ini kan di dalam equation nih, kita harus keluar dari equation, kita kasih spasi. Jadi dia ke samping. Biasanya kita suruh ke tengah itu karena dia itu tanda sama dengannya di tengah. Jadi biasanya formula itu runut ke tengah karena dia biasanya menyelesaikan formula ini sampai selesai mencari nilai X. Jadi dia ke tengah terus gitu format aslinya. Oke. Nah, selain itu di equation itu ada juga yang simbol-simbol seperti pecahan, pangkat, akar, integral. Terus ini ada sigma yang artinya summation ya, penjumlahan. Terus ada tanda kurungnya. Jadi misalkan kita mau bikin bentuk pecahan, kita bisa format ininya dulu. Terus kita pencet fraction. Nah, fractionnya mau yang mana? Mau yang kayak gini atau yang miring ke samping? Kita mau yang seperti ini misalnya. Terus di sini boleh ketik. Nah, di sini otomatis kita nggak boleh nol. Nah, kayak gini. Dah. Selain itu, di sini kalau diperhatikan kita pakai latex nih. Jadi di sini ada disuruh convert. Jadi biasanya kalau kita pakai di kalkulator HP terutama, dia biasanya pakai format latex yang biasa, yang linear kayak gini. Jadi kalau pangkat dia kasih tanda topi yang ada di nomor 6 nih, di atas nomor 6. Nah, kalau misalkan ke sini kita bisa mengkonvert atau merubah yang latex biasa jadi format profesional. Ini namanya format profesional. Membacanya lebih enak sama kayak kita tulis tangan. Terus misalnya, wah aku males banget nih nyari satu-satu di mana simbol. Nah, simbol ini biasanya jadi masalah nih. Simbol yang ada di mana ya? Di sini ya? Bukan ya? Di simbol, di insert, sorry, di insert ya, di simbol sini. Ini banyak sekali, Jadi kalau misalkan malas, kita bisa buka di sini, terus kita tulis pakai mouse, misalnya kita mau mencari pi. Nah, kayak gitu. Males nyari pi-nya misalnya gitu ya. Terus misalnya kita nyari yang agak susah, misalnya theta ini. Nah, kayak gitu. Jadi nggak capek-capek nyari ke dalam, asalkan kita tahu bentuk yang kita mau seperti apa. Bisa pakai ini. Tapi ini juga termasuk ribet ya caranya karena kita harus pakai mouse nganunya kalau pakai laptop. Nah, pakai yang ada di Word apa itu ya, Microsoft Word yang ada di HP itu juga nggak ada yang ini ya, equation ini nggak ada. Oke.
Nah, begitulah cara mencarinya. Tadi cara cepatnya pakai ALT sama dengan, terus jangan lupa dikasih spasi kalau mau ratain ke kiri. Dan double kontrol I untuk bikin tulisan X-nya berbeda dengan X yang seperti ini atau tanda kali gitu ya. Begitu. Oke, ada yang ditanyakan ini? Kak, kalau misalnya formulanya yang 2 baris gitu gimana biar sama dengannya rata? Biar sama dengan rata itu pakai spasi manual biasanya. Sih, tapi kalau pakai tab juga bisa, cuman harus diatur lagi tabnya. Nah, misal bisa otomatis, nggak bisa ya? nggak bisa sih, karena itu emang keterbatasan dari Word itu sendiri. Bentar. Nah, tuh, nih ya. Misalnya kita paste kayak gini. Nah, kalau kayak gini kebetulan lurus ya, tapi kalau kita tambahin lagi dianya, nah jadi kayak gini kan. Nah, ini bisa ditarik seperti ini. Nah, tarik kayak gini. Jadi nanti formatnya di tab yang di sini, di penggaris yang di atas tuh dilurusin aja. Jadi saya, oh ini kurang maju, ini nggak bisa lurus, Mbak, samakan aja nanti kayak gini. Samakan aja, nanti ini kan ke sini nih. Nah, terus yang ini disamain lagi. Majuin dikit misalnya. Nah, kayak gitu. Pakai penggaris itu tapi juga itu juga harus sudah selesai semua baru kita bisa aturin mereka. Nah, itu yang ribetnya di formula seperti ini. Biasanya sih nggak masalah ya mau lurus atau nggak lurus. Biasanya yang kita disuruh lurus tuh ketika kita disuruh menuliskan. Jadi kalau misalnya seperti ini selama sama dengan itu cuma satu dalam satu baris masih nggak masalah untuk dibaca kayak gitu. Ya, ya. Untuk angka kecil di bawah. Kan ada misalnya angkat sama yang kecil. Limit kan bukan limit yang apa ya? Oh, kombinasi. Ya, kombinasi. Ada angka kecil di bawah tuh. Kalau kombinasi kita bisa pakai yang ada di script ini, script. Jadi ada subscript, ada superscript. Kalau subscript itu artinya dia pangkat subscript itu artinya dia pangkat bawah, sedangkan superscript pangkat atas. Gitu ya. Jadi misalkan kita mau bikin permutasi atau kombinasi. Duh, halo? Nah, kita mau bikin kombinasi. Nah, kita tulis di sini P besar ya. P besar, kombinasi 3 dan 2 gitu. Nah, terus P-nya nggak estetik, bisa di format seperti yang tadi lagi. Nah, miring tapi estetik gitu. Tapi emang kayak gini ya, jadi 2 sama 3-nya tuh kayak seakan-akan atas bawah, padahal mereka tuh harusnya kecil ke atas dan kecil ke bawah gitu. Itu emang formatnya seperti itu. Ini lebih gampang dilihat juga ya. Sudah ada lagi pertanyaan? Oh, Dina ngecas. Tidak ada. Baiklah. Sekarang bagaimana? Berarti ini saya anggap sudah paham semua ya. Sekarang bagaimana kalau rumus yang ditulis itu seperti ini? Ini masih pendek ya. Tapi bagaimana kalau rumusnya seperti ini? Pecahan berantai seperti ini. Nah, terkadang kita itu disuruh untuk tidak membuat sendiri, tapi meniru dari gambar soal. Terus kita mau kombinasikan soal itu dengan angka kita sendiri. Tapi formatnya ini susah sekali dibuat misalnya ya. Kita bisa lakukan screenshot, terus masukkan ke sini. Nanti dia akan jadi format yang sesuai yang kita mau, tapi ada trial and error ya. Contohnya, saya mau yang begini formatnya tolong buatkan gitu ya. Terus bisa juga kita tuliskan logaritma dan dengan basis gitu. Tapi ketika disalin, masalah yang sering dihadapi oleh kita dalam trial and error itu adalah salinannya tidak akan sesuai. Kayak gini. Nah, ini sebenarnya adalah format latex yang dari bahasa pemrograman. Bahasa ini tuh lebih mudah dipahami oleh komputer daripada kita si pengguna. Jadi mereka sering pakai format seperti ini. Makanya
kita akan, meskipun ketika ditampilkan seperti ini ya, makanya kita mau dengan format professional equation kayak gitu. Nanti dia akan bisa mengcopy atau gambarnya langsung gitu ya. Gambarnya langsung kasih tunjuk ke dia. Gambarnya kasih tunjuk ke dia, terus kita paste di sini. Nah, itu masih sama. Jadi nanti kita akan ganti ini dengan format equation yang ada di sini. Tuh jadinya ada trial and error ya. Nah, tuh masih tidak mau berubah. Jadi itu iya, tapi ini karena dia kopas dari AI ya. Jadi seperti itu. Makanya kita kalau di AI itu trial and errornya kayak gitu. Semakin sering kita latih dia untuk buat formula, dia akan semakin terbiasa mengkopikan dokumen format dokumen ke dokumen yang kita mau gitu ya. Jadi ini harus sering-sering dilatih seperti itu AI-nya. Kita seperti ngomong sama bayi kalau ngomong sama AI. Kayak gitu. Jadi mungkin kalau sama AI itu susahnya adalah kadang kita coba, kadang benar, kadang salah. Tapi kalau misalnya terus-terusan kita begituin AI-nya, nanti akan lama-lama dia mengerti. Jadi lama-lama kita tinggal kopas, dia langsung ting keluar dan benar gitu. Kadang gitu. Jadi harus dilatih terus. Begitu. Terus ada juga saya coba salin untuk rumus yang latex. Mana? Nah, ini latex sekali. Nih, jika nih ini genap next tidak bisa dibaca ya ini ya. Ini format latexnya gamma, nu, sigma, rho, partial, nu. Dan dia bisa rubah jadi seperti ini. Dan ini pas disalin kebetulan karena udah saya latih nih dari yang kemarin-kemarin tuh kan, dilatih sudah. Jadi ketika di copy sampai sini aja. Copy kita ke bawah. Nah, tadi yang terakhir. Nah, dia mau. Jadi harus beberapa kali latihan kayak gitu dia. Supaya dia bisa membaca sebenarnya kita mau tuh apa. Maunya latex yang seperti apa, yang all profesional kayak gitu. Jadi AI itu bisa membaca antara latex atau screenshotan yang kita kirim. Kayak gitu. Itu cara paling cepat selain pakai manual. Begitu. Ada yang bingung? Ini nanti kalau misalkan ketemu disuruh bikin soal sama anak-anak atau gimana, bisa pakai AI-nya untuk nge-screenshot tipe soalnya aja, terus kita nanti masukin ke Word-nya, tinggal kopas, nggak ribet-ribet nyari satu-satu rumusnya, simbolnya, kayak gitu. Nah, dia bisa ngasih tahu sendiri. Gitu. Oke, sekarang kita akan latihan. Silakan dibuka laptopnya. Dina pakai laptopku kah? Oh. Mana? Gak nyambung jaran April. Ulun nggak pakai. Boneless next level. Boneless B-nya besar, L-nya juga besar deh. Udah gitu doang. Boneless. Oh, boneless aja. Boneless next level. Oh, next level. 10 menit. Waktunya lama ya? Boleh? Kalau AI-nya tolong pas blank ya. AI-nya blank, jangan habis history. Kayak aku tadi kan aku udah latihan tuh, udah latih AI-nya di room chat yang itu. Nah, coba AI-nya yang masih blank di chat baru gitu. Kalau pakai AI. Namanya persamaan Schrödinger untuk atom hidrogen dalam kurung koordinat bola. Yang ini nomor 1. Ya. Itu apa namanya? Formula equation. Ya, mungkin coba gimana tadi? Nggak tahu keywordnya. Tuh. Aku itu. Yang mana Kak? Itu nomor 1. Astagfirullahaladzim. Schrödinger.
Schrödinger. Nah, Schrödinger. Atom hidrogen. tulis tulis oh. garis yang mana, Prel? Kurung maksudnya. Bracket. Ada kurung kotak. Misalnya ya. Nih kurung kotak. Iya. Kurung kotak. Di bracket. Tapi nggak apa-apa, tapi harus blank chatnya. Ya, nah ya kosong. Jadi dia ceritanya nggak ada latihan sama sekali gitu. Cicit. Sudah? Baru 1 menit berjalan. Pakai yang ditulis juga boleh. Mau ditulis manual. Kalau merasa cepat. Itu kayaknya ada garisnya, Kak. Itu simbol. Jadi di sini yang bikin susah selain kurungnya, pangkatnya, tapi simbolnya yang paling susah. Jadi boleh simbolnya digambar, coba. Bisa nggak haknya digambar? Tadi cara gambar itu kan di sini ing equation. Ya Allah. Jadinya mana di ini? Dina sedang mencoba pakai kamu nyari. Enggak. Ini nah tulisan ini. Oh, Schrödinger. Schrödinger biasa aja. Schrödinger. Oh, titik atas. Itu loh orang biasa aja dibilang. Iya nggak apa-apa Dina. Subhanallah. Nah ya kayak gitu. Di. Schrödinger. Yes. Nah coba. Nah, iya, coba copy paste. Berhasil tidak? Yang panjang itu ya. Yang ini. Ya. Nah, C. Berhasil sih. Coba dulu, kan siapa tahu AI-nya pintar. Nah, jadi sekarang kamu salin lagi, tadi paste lagi. Loh. Paste yang tadi, minta formatnya apa tadi? Nggak tahu bahasanya. Susah banget. Harus belajar ininya. Ini kamu salin ininya aja. Coba salin, terus paste. Perintahin dulu. Iya, nggak tahu bahasanya. Buatkan format dengan professional equation untuk di copy di doc. Ketik di sini saja. Professional equation untuk saya salin di Word. Tapi ketik di sini saja. Kasiannya April. Nah, sekarang salinnya semuanya. Ya, coba bisa nggak? Itu Pang harus diajarin. Harus diajarin dia tuh. Coba ininya aja. Emang dia kayak gitu. Nah, C. Aduh, salah. Kamu bisa nggak sih? Harus sabar. Pakai cloud sekarang ganti. Pakai cloud. Enggak, ini gimana tulis miring ada garisnya kayak gitu. Itu di simbol cantik. Oh, itu simbol. Betul. Itu simbolnya berpangkat. Kakak udah. Coba kita gambar. Dina surrender pakai AI, girls. Ini manual. April Bang? April masih berjuang. Kok Dina nggak mau kontrol sama dengan ALT sama dengan, siapa yang bilang kontrol sama dengan? kecil. Di iniin dulu.
Gini ya. Ininya sudah benar. Nah, ininya yang kecil. Kenapa ya? Ininya kecil. Ininya iya bracket yang kedua. Bracket itu mengikuti isi di dalamnya. Jadi misalkan di dalamnya gede, dia harusnya ikutan gede. Contoh ya. LT sama dengan LT sama dengan terus ketik fractionnya dulu, ya kan? Terus di shift. Loh, nggak gerak. Cantik kan? Nah di blok dulu equationnya, terus baru di bracketin. Bracketnya pakai yang gede kan? Nah, gede kan ya? Nah, di blok dulu. Coba dengan apa ini? Oh iya. Trisula Sakti. Trisula Sakti. Ya, berarti nanti lu lihat sendiri. PR aja nih. Mana awalnya tadi? Minus. Jangan-jangan aja pakai program. Ush, pakai format latex, Kadita aku bisa membacanya gitu. Tolong katakan pada aku gitu. Kenapa dianggap satu ya? Kurang estetiknya tulisannya Dina. Kamu tanya. Ya. Itu tulis manual atau ada di equation? Ada di equation nih. Oh iya. Tuh kan? Ih, sumpah malu-maluin Nanti dimasukin. Jo sini. Miu kami. Yang cepat. Wow. Tanya Bu Nanin ya. Masa sama? Tapi kok beda? Dia kok kayak pangkat gitu, Kak? Lah iya, kok gitu? Nah, kan? Oke, sisa 2 menit. Udah aku AI-nya. Kita ajarin dulu. Pakai cloud, jangan pakai ChatGPT. ChatGPT otaknya agak dongo. Ini pro padahal. Percuma, otaknya bukan 4.5. Pakai cloud aja. ChatGPT itu jagonya gambar ya. Dia mau ngasih aku kode kayak gini kan? Iya tuh latex tadi, format latex. Latex yang bisa dipahami komputer itu. Itu sim apa? Sin Teta? Ini kah? Teta. Ini Ini nggak ada, ini dia tuh kayak error karena masukin Teta gitu setelah sin. kaget dikit. Kalau habis masukin sin terus masukin Teta, dia biasanya kayak gitu. Ada juga yang enggak ya. Tapi ketika di Ctrl P hilang simbolnya. Ctrl P di print. Pada di print. Hilang. Kalau dihapusin itu. Iya. Kalau itu kotaknya dihapusinnya hilang. Kalau tetanya dimasukkan di kotaknya itu. Kotaknya nggak bisa diketik. Nih. Kalau bisa menghilangkan kotaknya itu nggak apa-apa. Berarti bug dari Word-nya. Iya, bug dari Word-nya karena ketemu banyak kali ya. Iya, nggak jadi estetik. Ini juga nggak jadi estetik. Tahu nih kenapa nih ada kosongnya? Padahal itu negatif. Padahal itu negatif. Ya, dia cuma jadi nggak ada yang jadi. Coba dong. Dia pakai Ini kan tadi. Kamu apain Dina? Nih kita giniin. Terus kita convert. salah deh Kak. Ulang deh Kak. Tunggu dulu. Tuh nggak bisa convertnya. Tuh nggak bisa. Iya convert. Ini juga nggak sempurna. Ini convertnya. Dia sama dengannya jadi ini. Iya, coba. Belum jadi. Nah. Debug. Dah habis waktunya.
Kisahnya aja, Jan. Apa nih? Sudahlah, biarkan aja. Apa yang beda, Pipa? Kira itu sama, ini sama ini, beda, Ada yang ditukar? Enggak, ini pakai teta. Kalau ini enggak pakai teta, ini pakai simbol yang berbeda lagi. Oh, coret. Bikin juga di sini. Kok bisa? Karena pakai jari gambarnya. Gambarnya pakai jari. Pelan-pelan, sabar. Sabar. 1 menit terakhir. Sumpah ih. Sampai 25. Iya, abes. Angkat tangannya. Kita lihat sampai mana kalian. Coba lihat April sampai mana? April setengah. April sudah lewat ke Tanda kurung, baru tanda kurung. R kuadrat yang ini ya. Ya, R kuadrat pertama. Dina baru H yang depan sini. Mu-nya belum. Pipa sudah selesai. Ini. Iya. Kita sudah buktikan kalau misalkan AI pun masih belum bisa ngalahin manusia kecepatannya. Tapi ketika AI-nya dilatih baru bisa ya, harus dilatih. Jadi kalau bisa nanti misalkan disuruh menyalin atau mencari formula untuk menyusun skripsi atau bagian metode itu dilatih khusus di satu room chat ya. Nah, ini kan ada macam-macam nih room chatnya. Nah, khusus di sini aja dia, terus kasih nama supaya dia terlatih untuk membuat ini terus gitu. Jadi bedakan pekerjaan menggunakan AI yang formula supaya lebih cepat. Di dalam satu chat ini khusus formula semua. Jadi dia bisa mengasah pemikiran formulanya di sini gitu. Hebat semuanya. Sudah bisa bikin ya. Merasa kalau misalkan AI masih belum mengalahkan human. Yes. Oke. Mari kita akhiri. Terima kasih sudah belajar hari ini.